Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya, Siti Munawaroh SPDI, Guru SD 1 Kalioso Undaan Kabupaten Kudus. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Di sini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Untuk peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu ketika mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak. Kemudian yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Momen yang paling menantang bagi saya yaitu ketika melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, ketika mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, yaitu terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu cuma 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan harus berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai minat dan bakatnya. Hal ini sesuai dengan modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilainya yaitu berpihak pada murid dan untuk perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian untuk perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan bangun dari mimpi saya. Saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Serta saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian pada refleksi pembelajaran sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah guru biasa yang pembelajarannya itu lebih senang kalau murid duduk, diam, mendengarkan, dan saya sebagai satu-satunya pusat pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya lebih mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai harus tercapai. Kemudian yang ketiga, saya jarang merefleksi apa yang saya lakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, saya kurang berkolaborasi dengan teman sejawat. Selanjutnya, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Hal ini bisa kita ambil contoh ketika kita dalam pembelajaran di kelas, kita memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, jadi mereka akan selalu berpikir kritis untuk mengungkapkan pendapat mereka sesuai apa yang mereka alami sebelum mereka menerima pembelajaran yang bermakna. Kemudian bisa juga kita atur tempat duduk mereka, yaitu meja dan kursinya. Kita buat inovasi, bisa dengan
posisi duduk melingkar, setengah lingkaran, bentuk U, ataupun bentuk V, di mana pembelajaran antara guru dengan siswa itu tidak searah, tapi guru tersebut itu berada di center atau di tengah-tengah yang hanya sebagai fasilitator, dan siswa itu termotivasi untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang inovasi, misalnya dengan menggunakan video pembelajaran ataupun dengan menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Hal ini akan mendorong siswa menjadi lebih menyenangkan dan tentunya akan termotivasi melakukan pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, ini bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran, yaitu membiasakan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Atau bisa juga dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk memimpin doa sebelum pembelajaran secara bergantian. Kemudian yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Hal ini bisa kita contohkan apabila kita mengikuti pelatihan, misalnya pembuatan video pembelajaran. Hal ini bisa kita tularkan atau kita imbaskan kepada rekan atau teman guru sejawat kita yang belum mendapatkan pelatihan tersebut. Kemudian mendorong kolaborasi, yaitu saling bekerja sama dengan rekan sejawat, misalnya dalam menyelesaikan pembelajaran atau masalah yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Kita bisa merangkul wali murid ataupun komite untuk mendukung apa yang kita lakukan di sekolah ataupun di dalam kelas. Untuk penerapannya, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid, yaitu dengan bersikap among atau menuntun. Kemudian lebih inovatif, yaitu menciptakan hal baru dan berani berkarya. Kemudian untuk reflektif, yaitu berpikir terbuka dan bertanya pada diri. Kemudian nilai mandiri, selalu berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Di sini contohnya adalah bekerja sama dalam komunitas praktisi. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju.